Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, ini kalau kita lihat kemarin pertemuan antara Gus Imin dan juga Pak Prabowo ini apakah juga membahas mengenai dinamika hubungan PKB dan PBNU atau spesifik soal pilkada? Saya tidak tahu yang spesifik, tapi secara umum tentu pertemuan kedua belah pihak ini membahas soal kemaslahatan bangsa dan negara ke depan. Ya. Kita tahu PKB dan Gerindra punya sejarah pertemanan yang cukup panjang juga. Ya. Karena kami ada dalam satu koalisi kemarin di era pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua lalu ya. Bahkan kami sempat berpasangan walaupun akhirnya karena takdir belum bisa bersatu ya, dan tapi hampir tidak pernah ada yang namanya konflik antagonis antara Partai Gerindra dan PKB ya. Jadi kalau ketemu kemarin silaturahim antar Pak Prabowo, lalu ada Gus Muhaimin didampingi Gus Jazil ya, menurut saya itu hal yang normal ya, dan namanya tokoh bangsa kalau ketemu tentu membahas soal hal ihwal kebangsaan. Baik Bang Habibur Rahman, artinya kalau sinergitasnya sudah kental, tidak pernah ada konflik antara kedua partai ini sudah mengarah ke kesepakatan koalisi. PKB gabung sama Kim, Bang Habibur Rahman? Nanti akan diumumkan ya, apakah sudah terjadi kesepakatan koalisi akan diumumkan oleh para ketua umum partai koalisi ya. Tapi yang kita lihat ya, bahwa tidak ada hambatan, ya. Tidak ada obstacle bagi Partai Gerindra maupun Partai PKB untuk bersatu dalam satu koalisi, apapun namanya, apakah Kim Plus atau yang lain. Menurut saya tidak ada hambatan ideologis apapun, ya, tidak ada hambatan yang berarti untuk bersatunya kedua partai ini. Oke, baik, tidak ada hambatan ya. Kita menuju ke Pak Zainul. Pak Zainul sudah bergabung bersama kami? Pak Zainul? Oke. Ya, sudah cukup. Oke, baik Pak Zainul, pertanyaan saya tadi yang menggantung Pak Zainul. Ini pertemuan antara Gus Imin dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto kan dilakukan di tengah dinamika hubungan PBNU dan PKB. Apakah ini membahas mengenai dinamika hubungan tersebut atau spesifik soal pilkada? Oh tidak, pertemuan Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Habibur Rahman, itu menyangkut soal pembicaraan konteks kebangsaan. Kemarin kan Pak Prabowo kan baru selesai melakukan perawatan di luar negeri, dan kita ingin mendengarkan oleh-oleh dari Pak Prabowo terkait kebijakan-kebijakan yang memperkuat posisi Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Selain itu juga kan kemarin waktu Mukernas, PKB kan mengundang Pak Prabowo untuk hadir, dan juga waktu Harlah, ya kan. Tapi karena Pak Prabowo sedang ada lawatan ke luar negeri, jadi kita ingin menyampaikan ke Pak Prabowo tentang hasil-hasil Mukernas untuk bisa disinergikan dengan hasil lawatan Pak Prabowo di luar negeri beberapa waktu sebelumnya. Oke. Jadi saya kira tidak, kalau agenda soal dinamika NU dan PKB tentu tidak masuk itu agenda itu. Baik. Pak Zainul, kalau tidak masuk seperti ini Pak, kita ingin konfirmasi. Ini ada pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang kabarnya secara belak-belakan mengajak PKB bersama-sama membangun daerah khusus Jakarta. Tawaran itu nyata Pak? Semalam dibicarakan? Kalau soal pilkada bukan hanya Gerindra, tapi seluruh pimpinan partai politik berkomunikasi. Kemarin ada Mas Kaisang yang juga kunjungan ke DPP PKB. Sebelumnya Perindo juga kunjungan ke kantor DPP PKB. Dan juga pimpinan partai politik yang lain. Jadi kalau terkait dengan pilkada, seluruh pimpinan partai politik berkomunikasi. Karena kan memang pilkada itu untuk bisa mengusung calon kepala daerah itu dibutuhkan koalisi yang cukup, dan dinamikanya kan berbeda-beda di masing-masing daerah. Oke, baik, kita menuju ke Prof Burhan. Prof Burhan, pertemuan
antara Pak Prabowo dan juga Gus Imin ini memang apakah membahas soal pilkada atau membahas juga soal dinamika hubungan antara PKB dan PBNU? Tentu yang bisa mengetahui hanya Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin ya. Kita tidak punya akses untuk mengetahui apa yang terjadi di panggung belakang. Nah, tetapi membayangkan pertemuan kedua tokoh politik yang memiliki power luar biasa seperti Pak Prabowo maupun Gus Muhaimin hanya sekedar membicarakan masalah silaturahmi, itu kok sepertinya too good to be true. Jadi dalam situasi seperti sekarang, tentu silaturahmi itu bungkusnya, tetapi ada pembicaraan yang jauh lebih konkret ketimbang silaturahmi itu, dan itu wajar dilakukan, apalagi dalam konteks satu, Presiden Jokowi itu akan meletakkan jabatannya dan akan digantikan oleh Pak Prabowo 20 Oktober yang akan datang. Yang kedua, dalam konteks masa pendaftaran pilkada yang diambang mata. Jadi dalam dua timing yang sangat luar biasa itu sangat masuk akal kalau pertemuan kedua tokoh tadi membicarakan lebih detail, bukan sekedar silaturahmi, bukan juga sekedar masalah isu kebangsaan. Isu kebangsaan itu sesuatu hal yang semuanya setuju. Tetapi bagaimana cara mencapai solusi atas masalah kebangsaan, setiap partai, setiap tokoh kan berbeda-beda. Dan untuk itu pertemuan kedua tokoh tadi sangat mungkin membicarakan titik temu terutama di persoalan bagaimana cara menyelesaikan agenda kebangsaan. Salah satunya bagaimana apakah PKB mungkin atau tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, termasuk juga dalam persoalan timing menjelang pilkada, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta. Jadi Prof. Burhan, kalau melihat rona-ronanya, melihat rekam jejak dari PKB juga, apakah Kim plus ini akan terwujud dengan bergabungnya PKB ke sana? Sangat mungkin. Ya. Jadi menurut saya di antara tiga partai pendukung Anies di 2024, PKB salah satu yang sangat besar kemungkinannya masuk. Dan jangan lupa dalam acara ultah PKB belum lama ini, ya, itu PKB dan Nasdem secara eksplisit, tanda kutip ya, sudah diajak kerjasama oleh Pak Prabowo Gibran. PKS yang kemudian merasa pengen diajak juga kan begitu. Jadi saya menduga gitu ya, pertemuan tadi malam bagian dari agenda untuk mengkonkretkan masuknya PKB ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran, dan itu dimungkinkan oleh statement Pak Prabowo sendiri yang berkali-kali mengatakan ingin mengajak semua kekuatan partai ke dalam pemerintahan mendatang. Oke, jadi potensi atau peluangnya besar untuk PKB bisa bergabung dengan teman-teman di Kim. Nanti kita akan minta jawaban dari Pak Zainul, betul nggak itu ya Pak ya? Tapi jawabannya nanti kami jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.